Saat ini kita akan mengucapkannya secara bersautan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia dengan kudus dan segenap hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkanmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menang atas maut adalah Allah semesta alam yang menyatakan keselamatan bagi dunia. Dengan syukur kita nyatakan pujian Yesus bangkit, soraklah. Saat ini jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 188, bait 1, 2, 3, dan 4. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah yang ceria ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kristus sudah bangkit, ia memberkati saudara. Benar, ia sudah bangkit, ia memberkati saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Apa arti
arti Paskah bagimu, bagiku, bagi kita semua. Perjalanan liturgis sejak Rabu Abu hingga hari ini mengingatkan kita pada makna Paskah. Paskah menjadi momen mengingat dan mengenang perkataan Yesus dan karyanya. Paskah menjadi momen untuk rekonfirmasi iman setiap pengikut Yesus bahwa ia hidup dan bangkit. Kubur kosong membuktikan ia tidak ada di antara orang mati. Paskah juga menjadi momen untuk mewartakan kabar kebangkitan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pada hari Minggu Paskah ini, marilah kita datang kepadanya di dalam doa. Kita memohon pengampunan dan rahmat-Nya, supaya kita boleh dimampukan untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksi kebangkitannya. Kita saat ini akan ambil waktu sejenak untuk berdoa pribadi. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, saat ini kami semua menyadari betapa kami mempunyai Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Siapakah kami, Tuhan? Pribadi yang berdosa ini. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika hari-hari ini kami boleh merefleksikan betapa kematian-Mu di atas kayu salib. Bukti begitu Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Untuk Engkau boleh menebus dosa kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami tahu dan menyadari bahwa kami lemah. Seringkali kami mengulang dosa yang sama. Tapi saat ini Tuhan, kami datang dan mohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti mampukan dan menolong kami. Amin. Saat ini kita akan bersama naikkan pujian Terlalu Besar. Kau menderita gantikan
Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah jemaat. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita, manusia yang berdosa dan terbatas ini, tetapi darahnya membasuh seluruh hidup kita. Oleh karena itu terimalah berita anugerah, sebab dia hidup, keselamatan menjadi nyata bagiku dan bagimu. Terimalah berita anugerah dari Allah, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia sudah bangkit. Puji Tuhan, Ia sudah bangkit. Salam Paskah bagimu juga. Salam Paskah bagi kita semua. Salam Paskah bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan pujian sebab Dia hidup. Dipersilahkan duduk kembali, dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Sekolah Minggu GKJ Sabdo Mulyo. Kita rasakan sukacita sorak-sorai anak-anak kita.
Terima kasih teman-teman sekolah minggu, luar biasa sekali pujiannya. Ajakan untuk kita mengikut Kristus, setia mengikut Kristus, dan dalam kita mengikut Kristus itu kita nggak sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kita seiman di dalam satu persekutuan yang indah, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha ajaib. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada minggu yang cerah ini kami merasakan sukacita. Kami juga merasakan sapaan Tuhan melalui hangatnya matahari hari ini, melalui sapaan dari saudara-saudara kami, dan melalui kesatuan hati kami boleh bersama-sama beribadah dengan sukacita di pagi hari ini, merayakan kebangkitan Kristus. Bapa, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga menyatakan iman kami kepada Kristus yang bangkit, yang juga membangkitkan kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang menyatakan bahwa Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup adalah juga Kristus yang memberikan daya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Mari boleh Alkitab yang cetak maupun Alkitab yang ada di gadget, elektronik, gitu ya. Kita simak bersama-sama dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Perlu menjadi catatan Bapak Ibu Saudara bahwa saya di sini akan membaca Injil Lukas 24 dari Alkitab terjemahan baru 2. Mungkin ada beberapa jemaat yang belum punya terjemahan baru 2, sehingga mungkin akan ada perbedaan dengan yang akan saya baca. Tapi sebenarnya ini tidak mengurangi makna dan intinya, tetapi yang terjemahan baru 2 itu lebih disesuaikan dengan konteks pada saat ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukan kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam,
ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom dan selamat Paskah semuanya. Ya, hari ini adalah hari yang penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini adalah hari kemenangan kita, amin. Iya, katakan kepada kanan kirinya, kita menang hari ini. Kalau di awal bulan yang lalu, ya, yang menang adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, umat Muslim. Sekarang kita yang menang, gitu, nggih. Nah, hari ini adalah hari kebangkitan, hari di mana Kristus mengalahkan maut. Makanya hari ini dirayakan secara khusus. Suasana perayaannya itu sangat bisa kita rasakan, nggih, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dekorasi liturgis penuh dengan bunga-bunga. Setelah mungkin dari Rabu Abu sampai kemarin Sabtu Sunyi itu nggih, dekorasi liturgisnya kan agak sedikit temaram gitu. Jadi bunga-bunga mungkin dibatasi, jadi lebih berfokus pada bagaimana kesengsaraan Kristus di tengah seperti di padang gurun yang kering. Lalu di Minggu Paskah ini bunga-bunga mulai bermekaran. Lalu juga kita semua berkumpul dari anak-anak sampai lanjut usia, anak-anak memuji Tuhan. Sungguh perayaannya itu sangat bisa dirasakan gitu nggak di Minggu Paskah ini. Nah, tetapi kita perlu ingat juga bahwa meskipun kita merayakan Paskah setahun sekali begitu, tetapi Paskah itu bukan hanya semata-mata hari yang dikenang dan dirayakan lalu setelah itu hilang begitu saja, bukan. Betul, kita merayakan Kristus yang 2000 sekian tahun yang lalu bangkit gitu ya dengan sorak-sorai gitu. Tetapi bukan hanya kita kenang dan kita ingat saat ini. Kita merasakan bahwa Paskah adalah kekuatan yang hidup dan bekerja di dalam setiap orang percaya. Jadi kemenangan kita bukan hanya di hari ini, tetapi kemenangan kita di hari besok, minggu besok, tahun besok, dan seterusnya. Dan kemenangan kita setiap tahun ditambah dan ditambahkan. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita merayakan Paskah, kita semakin menjadi pribadi yang berdaya di dalam Kristus tentunya. Dan tema Minggu Paskah ini, ada yang tahu temanya apa? Ayo anak-anak sekolah minggu coba dibaca di depan. Yang kompak, 1, 2, 3. Ada 3 nggih. Mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Coba ikutin Bu Christine. Mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Nah, diingat-ingat itu tema Paskah hari ini. Nah, tema ini bukan hanya sekedar tema seremonial kita atau tema ibadah kita, tetapi tema ini ingin mengingatkan kita semua bahwa kebangkitan Kristus itu sudah seharusnya menjadi panggilan gaya hidup kita, laku hidup kita sebagai orang percaya.
Nah, mari untuk kita bisa semakin mengingat, semakin mengenang, semakin dalam gitu ya, bukan hanya sekedar masuk lewat telinga kiri, keluar telinga yang kanan ataupun sebaliknya. Mari kita coba lihat bacaan kita, kisah kebangkitan Yesus yang dicatat oleh Injil Lukas. Ini kisah yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semuanya. Nah, mungkin bagi kita para murid Yesus masa kini untuk mengingat, percaya dan menjadi saksinya itu terasa mudah. Karena kita tahu bahwa Yesus itu bangkit gitu nggih. Oh, dari sebelum-sebelumnya kita sudah tahu dari Minggu Palma kemarin atau Minggu Sengsara nanti kita akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, kematian Kristus, lalu Sabtu Sunyi, Minggu Paskahnya Tuhan Yesus pasti akan bangkit gitu ya. Ini kalau kita di zaman sekarang, tapi coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, murid-murid pada saat itu, mereka benar-benar bergumul sebenarnya. Jadi awal kisah kebangkitan itu tidak lalu serta-merta ujuk-ujuk gembira sukacita gitu. Tapi para murid pada saat itu mereka bergumul dulu. Bayangkan para murid pada saat itu mengalami situasi kematian yang luar biasa menggoncang kehidupan mereka. Bahkan mungkin menggoncang keyakinan mereka. Guru yang mereka ikuti, mereka yakini selama ini dengan power yang luar biasa, pengikutnya banyak, melakukan mujizat di mana-mana, lah kok begitu diadili secara tidak adil, akhirnya berujung pada penghukuman salib, kok enggak melakukan apa-apa, kok diam saja, malah sampai akhirnya Yesus itu mati gitu. Jadi ibaratnya itu mereka tergoncang amat sangat. Dan masih dalam suasana duka itu, bagaimana mereka sangat berguncang, berduka, meratap, bersedih, mungkin juga ada rasa takut gitu ya. Karena saat itu mereka juga diburu oleh kekaisaran Romawi karena dianggapnya ini adalah bagian dari pemberontakan gitu ya. Di tengah-tengah itu semua, di pagi-pagi benar hari pertama Sabat di hari Minggu gitu ya, jenazahnya Tuhan Yesus hilang. Kuburnya Tuhan Yesus kosong. Bagi kita saat ini kubur kosong, begitu kita mendengar kubur kosong itu sesuatu yang menggembirakan karena kita tahu apa yang terjadi. Tapi bagi para murid pada saat itu kubur kosong tuh, wah ini apa yang terjadi? Ini jenazahnya Tuhan Yesus di mana gitu ya? Ini sebenarnya apa sih gitu? Jadi di tengah-tengah mereka sedang sedih, nangis-nangis Tuhan Yesus gitu ya. Mereka datang mau ziarah istilahnya, mau masih kangen sama gurunya gitu ya. Ketika datang ke makam Tuhan Yesus, lah kok makamnya kosong, ini Tuhan Yesus kemana? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa yang begitu mengejutkan ini mengawali kisah Paskah. Para perempuan yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus, mereka masih sedih, mereka datang membawa rempah-rempah. Begitu melihat kubur Yesus mereka termangu-mangu. Termangu-mangu di sini bukan hanya sekedar diam saja, tetapi di dalam diamnya mereka itu mereka kebingungan, keheranan dan juga merasakan cemas, merasakan takut. Nah, yang merasakan cemas, takut, keheranan dan kebingungan bukan hanya para perempuan saja, tetapi juga para murid yang lainnya yang tidak menyaksikan secara langsung kubur kosong, yang menerima berita bahwa kubur Yesus telah kosong, dia tidak ada lagi di situ. Para murid-murid yang lainnya, mereka tidak percaya, tetapi bukan hanya sekedar tidak percaya, mosok sih, bukan hanya mosok sih, tapi di dalam mosok sihnya itu ada takut, cemas, bingung, kaget dan heran.
Jadi campur aduk perasaannya tuh nggak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Atau kalau panjenengan pernah mendengar istilah chaos, nah itu chaos banget yang dirasakan oleh para muridnya pada saat itu. Kenapa sampai takut dan kebingungan? Harusnya mereka gembira dong gitu ya. Karena mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah bilang bahwa aku akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit di hari yang ketiga. Itu kalau Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semuanya pernah membaca Injil Lukas gitu ya, atau bahkan mungkin Injil yang lainnya, Matius, Markus, dan Yohanes, berkali-kali Tuhan Yesus itu bilang kayak gitu ke murid-muridnya. Tapi berkali-kali pula para murid-muridnya itu lupa, sehingga ketika tiba waktunya, hari yang harusnya menjadi hari yang menggembirakan, itu malah jadi buat mereka campur aduk tadi. Loh, Mbak Christine, mungkin anak-anak bertanya, kenapa sih para murid itu takut? Padahal kan Tuhan Yesus bangkit gitu ya. Nah, para muridnya itu takut karena mereka takut dikira mereka mencuri, yang mencuri jenazahnya Tuhan Yesus. Karena kubur Yesus pada saat itu dijaga ketat sekali Bapak Ibu Saudara. Dijaga ketat sekali. Lah padahal sudah dijaga, gimana cara mencurinya gitu ya. Jadi Kekaisaran Romawi pada saat itu ketika mengetahui ada fakta bahwa kubur seseorang yang dituduh sebagai penjahat ini, penjahat yang sebenarnya tidak berdosa, tidak bersalah, tapi bagi mereka itu adalah Yesus itu adalah penjahat. Ini kok bisa hilang? Berarti kan dicuri murid-muridnya. Nah, Kekaisaran itu menuduh para muridnya. Di sisi lain para muridnya, kami nggak tahu apa-apa, kami juga sama bingungnya gitu ya. Nah, lihat bagaimana segala pergumulan dan kekeosan ini mengawali situasi Paskah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tentunya kalau para murid dan juga para perempuan yang menyaksikan pertama kali kubur kosong itu hanya berhenti pada tadi, setelah takut dah kita sembunyi aja, udahlah gak usah ikut-ikutan, kita lari saja. Nah, kalau mereka mengambil sikap seperti itu, tentunya tidak akan ada kita di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu melampaui segala perasaan-perasaan chaos yang tadi dialami oleh para murid. Keadaan yang chaos itu diubah dan ditransformasi menjadi situasi yang gembira dan sukacita. Ketika semuanya mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam kisah di minggu-minggu yang akan datang, nanti mungkin bisa dibaca ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di Emmaus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan lain-lain sebagainya. Itu adalah proses Tuhan Yesus mendampingi para muridnya untuk mengingat kembali. Supaya sukacita itu utuh, supaya kegembiraan dan pengharapan itu penuh di dalam diri para murid-muridnya. Oleh karena itu, tema kita saat ini menjadi penting, mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Mengingat adalah langkah pertama. Kita diajak untuk tidak lupa janji dan firman Tuhan. Sebab dari sanalah iman kita bertumbuh. Setiap minggu ketika kita boleh menerima perjamuan kudus, ketika mungkin kita menerima baptisan, ketika kita bersama-sama persekutuan di kelompok, di keluarga gitu ya, di wilayah, itu kan sebenarnya proses mengingat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita boleh berbagi pengalaman bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita kepada sesama, kesaksian, itu kan mengingat gitu nggih. Jadi setiap minggu itu sebenarnya kita mengingat tentang karya kasih Allah. Dalam perjamuan kudus kita mengingat Kristus yang mati, yang tubuhnya telah terpecah dan darahnya tercurah bagi kita. Di dalam baptisan, sakramen baptisan kita mengingat bagaimana baptisan Kristus itu juga menguatkan kita, orang percaya yang menerima baptisan yang sama.
Nah, makanya kita diajari untuk selalu ingat, jangan sampai lupa. Kalau lupa ya diingatkan kembali. Sekarang katakan kepada kanan kirinya, jangan lupa ya, ingat-ingat terus. Nah, dalam kekacauan dunia, dalam kesedihan tadi, jangan lupa bahwa Tuhan itu sudah berjanji menciptakan sesuatu yang baru. Ciptaan yang terus menerus ini dari Kejadian sampai Wahyu itu intinya itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan berkarya terus selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari. Dan Paskah ini menjadi puncak bagaimana karya pembaharuan itu melalui kebangkitan Kristus itu menjadi sempurna dan nyata. Ketika para perempuan datang ke kubur dalam Lukas 24, mereka kan awalnya tadi termangu-mangu gitu ya, mereka gelisah. Tetapi kemudian dikatakan oleh dua malaikat yang menghampiri mereka, ingatlah, ingatlah. Nah, lalu mereka teringat. Nah, para perempuan itu yang mengingat tadi, diawali mengingat gitu ya, merubah termangu-mangu keheranan mereka, keterkejutan, kebingungan mereka. Ketika mereka mengingat janji Yesus, mereka mengingat janji Allah, mereka diubah, ditransformasi menjadi saksi. Para perempuan ini adalah saksi pertama Bapak Ibu Saudara, saksi pertama kubur kosong. Ketika mereka ingat, mereka langsung lari menyampaikan kabar tentang kubur kosong itu kepada yang lainnya. Jadi dalam Injil Lukas, saksi pertama kebangkitan itu para perempuan. Berbahagialah kita para perempuan, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, percaya. Percaya bukan hanya tentang tahu, oh Tuhan Yesus sudah bangkit, ya saya tahu gitu. Tetapi percaya itu mengandalkan bahwa kita tahu Tuhan Yesus bangkit dan kebangkitan itu memberikan kita kuasa. Semacam menyalurkan kuasa dalam hidup kita untuk kita bisa mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Jadi percaya di sini berarti berani menjalani hidup baru yang penuh harapan meski dunia tampak kelam. Dalam Lukas 24, para murid yang lainnya itu ya, para rasul, murid yang lainnya, awalnya tidak percaya kesaksian para perempuan yang melihat kubur kosong. Tetapi kebangkitan itu bukanlah mitos, bukanlah legenda yang kita pertanyakan fakta dan kebenarannya. Kebangkitan adalah fakta sejarah yang didukung oleh pengalaman pribadi dan komunal dalam karya Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan oleh para perempuan itu bukanlah omong kosong, tetapi mereka mengalami sendiri kebangkitan Kristus. Dan ketika para murid yang lain tidak mengalaminya secara langsung gitu ya, alih-alih kita jangan sampai gitu ya seperti para murid pada saat itu. Alih-alih tidak percaya menilai bahwa saya nggak mengalaminya sendiri jadi saya nggak percaya gitu. Justru pengalaman itu tidak harus secara langsung. Nah, disitulah percaya Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa karya Kristus, kuasa Kristus itu melampaui apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan secara langsung. Dan itulah iman kita. Iman bukan hanya mengerti secara logika saja, tetapi mempercayai, merasakan di dalam hati, melampaui seluruh indera kita, bahwa Allah yang hidup sedang berkarya. Percaya bahwa meskipun ada kematian, penderitaan, kesukaran, dan inilah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berpengharapan bahwa ada kehidupan yang menantikan kita, ada rancangan indah yang menanti kita, meskipun saat itu kita belum bisa lihat secara langsung. Percaya. Makanya tadi kalau ingat gitu ya, ingat
percaya. Karena harus pakai hati. Yang selanjutnya, yang ketiga, menjadi saksi. Nah, ini dia. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya ketika Kristus bangkit, kita juga bangkit, sudah selesai. Tapi kita bangkit, kita hidup ya supaya bisa terus melanjutkan karya, ya kita juga ikut bergerak. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh gitu ya, yang lumpuh, Tuhan Yesus kan tidak hanya sekedar engkau sembuh, selesai. Tapi bangun dan berlarilah, bangun dan saksikanlah bagaimana karya Tuhan. Menjadi saksi berarti hidup yang menunjukkan bahwa Yesus itu hidup dan bangkit dalam perkataan, dalam kasih, pelayanan, dan juga pengampunan kepada sesama. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya secara pribadi saja, bukan hanya percaya disimpan di dalam hati saja, tetapi juga menjadi saluran kasih Allah bagi dunia. Ini sebuah bukan hanya panggilan, tetapi ini juga laku hidup orang percaya. Perjalanan dari kubur kosong menuju dunia terjadi karena para rasul, para murid itu bersaksi. Kebangkitan Yesus tidak berhenti di Yerusalem. Ia menjangkau bangsa-bangsa karena para murid menyampaikan kabar sukacita itu. Tetapi perjalanan itu dimulai dari perempuan yang menjadi saksi. Dalam semua yang mereka alami, ingatan mereka akan perkataan Yesus menjadi daya booster. Jadi kalau misalnya ada yang pernah nonton film Fast and Furious gitu ya, kalau tidak salah kan itu balapan mobil. Kalau sudah mulai mau disalip lawannya, itu dia mencet namanya tombol NOS, terus kecepatannya itu bisa langsung wush kayak gitu. Dia jadi disalip, jadi tidak terkalahkan. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi daya booster untuk hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pergerakan kita yang mungkin karena situasi yang berat itu lambat sekali gitu ya. Tetapi karena kita tahu, ingat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, yang tadinya lambat sekali jadi plus ya. Jadi kencang sekali, jadi berdaya sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, Paskah ini bukan hanya kita merayakan, kita punya tugas. Tugas kita pada Paskah ini adalah menggemakan para perempuan dan para murid dan para rasul. Kita menjadi corong mereka. Beritakan kebangkitan itu. Dan hal ini berarti memberikan ruang di dalam hidup kita untuk Kristus itu juga menyentuh hidup kita, melepaskan kita dari kondisi kematian yang mengubur rasa percaya kita menuju lompatan iman sehingga kita bisa bersuara lantang tentang kehidupan. Kita punya keberanian untuk menjadi saksinya. Kita tidak hanya termangu-mangu bahwa saya bisa apa sih Tuhan, saya kan hanya anak kecil, saya kan hanya sekedar begini saja, saya sudah sepuh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, semua sudah terbatas. No. Kebangkitan Tuhan itu menyentuh kita semua. Kita semua adalah saksi. Tidak ada syarat tidak ada syarat kualifikasi harus begini gitu ya untuk menjadi saksi. Yang penting adalah kita ingat, percaya, dan kita merespon, kita mau menjadi saksinya. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, membangkitkan kita dari situasi kematian, kita dipanggil untuk bergerak maju menjadi saksinya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di depan maupun yang duduk bersama-sama dengan mama, papa, atau eyang, hari ini kita belajar
bahwa Paskah itu bukan hanya sekedar tentang perayaan, bukan hanya sekedar tentang mencari telur, atau mungkin berbagi coklat, berbagi makanan. Besok kayaknya tanggal 27 mau Paskahan nggih? Ya, mau Paskahan. Bukan hanya tentang sorak-sorai dan riang gembira, tetapi setelah itu semua, nah adik-adik dipanggil untuk menyuarakan, hei, Tuhan Yesus sudah bangkit, bersukacitalah, jangan ngelokro, yuk semuanya bangun, bangkit, kita muliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita langsung praktek. Masih ada waktu 5 menit sedikit, saya berikan ruang untuk kita semua. Silahkan saling bercerita dengan kanan kirinya tentang pengalaman kebangkitan yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Monggo. Enggak ada alasan saya enggak punya cerita Mbak Christine, enggak mungkin, pasti punya. Dari hal-hal yang sederhana. Yo mari, kalau biasanya ibadah tuh harus diam, sekarang justru bersuara seperti para perempuan yang menyampaikan berita kebangkitan kepada para murid yang lainnya. Yo, harus rame, silakan boleh rame Bapak Ibu Saudara, monggo. Yo, ceritakan anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak, kepada pasangan gitu ya. Betapa dahsyatnya kebangkitan Yesus. Mari, monggo. Enggak usah buru-buru. Mari Bapak Ibu yang ada di atas, enggak usah malu-malu. Ceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Ceritanya tuh enggak habis-habis. Yo, 5 menit ini masih 2 menit. Sharing gitu ya. Saya habis sakit, Bu. Tapi hari Paskah ini saya bisa ke gereja gitu kan ya. Atau mungkin ada yang baru mengalami kedukaan. Saya baru kehilangan sahabat, baru kehilangan saudara. Tetapi saya percaya Kristus yang bangkit memberdayakan saya gitu. Mari. Atau mungkin dari sharing ini ada yang tergerak untuk saya pengen komitmen pelayanan. Nah, monggo. Saya ingin menjadi ketua kelompok. Saya ingin belajar menjadi majelis. Wah, biasa. Saya ingin terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Wah, luar biasa lagi. Oke, monggo. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma habis ini kita makan apa yang diobrolin gitu ya. Habis pulang gereja kita mampir kemana gitu. Biasanya itu tuh kalau keluarga pulang di mobil, mau kemana nih? Ya mari, ini anak-anak sekolah minggu semua saling cerita nih ya. Wah. Anak-anak kan biasanya kok di ibadah cerita gitu. Nah, sekarang boleh cerita, silakan. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu, masih ada waktu, tenang saja. Baik, waktu sudah cukup, nanti boleh dilanjutkan setelah ibadah.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuki saat hening. Ya, kita resapi dan rasakan kuasa kebangkitan itu memenuhi kehidupan kita, dan kita semua menjadi pribadi yang berdaya. Izinkan saya dalam saat hening ini untuk saya boleh menyanyikan Sebab Dia Hidup, bagian refrennya saja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama-sama, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita menyatukan hati pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang juga hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, yang mengarahkan seluruh hati kami untuk memandang salib yang telah kosong itu, memandang kubur yang telah kosong itu, menandakan bahwa Kristus Sang Juru Selamat kami telah bangkit dan hidup. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh meresponinya dengan siap untuk menjadi saksi, untuk kami terus mengingat, kami terus percaya, dan kami berani untuk menjadi saksi bahkan di dalam kondisi yang tidak mudah sekalipun, di dalam banyaknya tantangan yang menghadang kami tidak gentar karena Kristus hidup, Kristus bangkit, kami juga bangkit dan semakin berdaya.
Tuhan Allah Bapa, pada saat ini di dalam kebangkitan Paskah ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami yang saat ini berada di dalam kondisi gerah sepuh maupun juga sakit, terkhusus untuk Ibu Hartono Utomo dan juga Ibu Indrayati, juga mungkin orang tua dan saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan. Ya Bapa, di dalam kelemahan tubuh saudara kami, orang tua kami ini, kami percaya bahwa Roh Tuhan berkarya dan Tuhan yang mencurahkan semangat kehidupan, kebangkitan di dalam hidup saudara-saudara kami, sehingga meskipun terbatas tetapi iman mereka, harapan mereka tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap warga lanjut usia yang ada di GKJ Sabdo Mulyo ini. Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka yang telah senja ini. Usia senja tidak menghalangi untuk terus melayani Tuhan dan menjadi inspirasi bagi generasi yang lebih muda. Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, pemuda-pemudi yang saat ini sedang mencari pekerjaan maupun juga pasangan hidup, juga untuk keluarga muda yang mengharapkan kehadiran momongan di tengah-tengah relasi mereka. Tuhan, di dalam pencarian mereka, di dalam pergumulan dan penantian mereka, kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan yang indah. Engkau kuatkan saudara-saudari kami ini supaya tetap teguh, tidak berjalan di dalam jalan cinta kasih Tuhan, terus berharap hingga pada waktu yang indah Tuhan akan menyatakan rancangan-Mu yang mulia. Tuhan, kami juga berdoa bagi GKJ Sabdo Mulyo di dalam segenap pelayanan, baik itu pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun juga pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati pendeta Dani Arianto, segenap majelis dan juga komisi-komisi, pengurus wilayah, setiap generasi yang berkumpul di gereja-Mu ini dari anak-anak sampai lanjut usia. Engkau menyatukan di dalam ikatan cinta kasih sehingga kami semua sebagai tubuh Kristus boleh satu visi dan misi untuk memuliakan nama Tuhan melalui GKJ Sabdo Mulyo ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses yang saat ini sedang berlangsung untuk pengembalian pinjaman dana talangan dari jemaat untuk program pelayanan gereja. Tuhan sendiri yang juga menyertai dan memberkati proses ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan pintu-pintu berkat yang siap terbuka kapan saja. Ketika kami juga boleh dengan tulus memohon kepadamu, ketika kami juga dengan maksimal boleh berupaya, kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai seluruh proses ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah masyarakat, khususnya melalui pendidikan, melalui TK dan SD Kristen Kartosuro, juga pelayanan RS Panti Waluyo dalam bidang kesehatan. Engkau memberkati ya Bapa, kepanjangan tangan gereja di tengah masyarakat ini, lembaga-lembaga pendidikan Kristen dan juga rumah sakit Kristen. Kami percaya bahwa Tuhan juga turut berkarya di dalamnya, mampukan kami juga sebagai gereja untuk bisa bekerja sama, memberikan apa yang terbaik yang boleh kami berikan sebagai dukungan dari pelayanan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan perayaan Paskah Sekolah Minggu pada Minggu 27 April yang akan datang. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap persiapan-persiapannya. Tuhan juga memberkati supaya pada perayaan Paskah Minggu besok boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang datang, dan anak-anak yang datang boleh merasakan bagaimana kebangkitan Kristus memberikan mereka kuasa yang berlimpah untuk mereka berdaya menjadi saksi-saksi kecil yang berdampak besar di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja maupun juga di tengah-tengah lingkungannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami.
Kami mengucap syukur, kami memohon hanya kepadamu. Kiranya yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan saja di dalam hidup kami. Ampuni apabila dalam doa permohonan kami terselip dosa dan kesalahan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang bangkit dan hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda remaja GKJ Sabdo Mulyo. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk teman-teman pemuda remaja, luar biasa sekali gitu ya. Gloria bagi nama Tuhan, gloria melalui hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita diberi waktu untuk mempersembahkan kepada Tuhan dan prosesi persembahan pada ibadah pagi hari ini. Setelah nanti mempersembahkan memasukkan di kantong, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mempersembahkan persembahan khusus di depan, maju ke depan dan kembali ke tempat masing-masing dengan tertib dan baik. Marilah kita masuk di dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan Hitung Pamarto Kulo Akisa. Pamarto kulo agasa,
silakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena Engkau telah hadir di setiap langkah kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami terkhusus berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tolong Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, supaya persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu terkhusus di GKJ Sabdo Mulyo ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang diberi tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Tolong Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya, supaya Engkau berkati sehingga dapat manage persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mempergunakan persembahan ini, supaya dapat mempergunakan persembahan ini sesuai kehendak-Mu dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sangat bersuka cita sekali karena Engkau telah memberi sabda-Mu pada pagi hari ini yang diantarkan oleh Ibu Christine, Pendeta Christine Andini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami pergunakan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berdoa terkhusus untuk Ibu Pendeta Christine Andini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya, Engkau berkati di dalam pelayanannya. Kiranya Pendeta Christine Andini dapat menjadi terang dan garam serta menjadi saksi di dalam gereja, di dalam lingkungannya dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kami juga pada saat ini kami juga akan berdoa seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih berdiri. Kita masuki pengutusan. Kita sampai ke secara litani. Jangan termangu-mangu dan takut. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dengan sukacita. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Kidung Jemaat 355, dengarlah Yesus memanggil kita. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal.
yang merindukan kasih karunia Allah. Jadilah teladan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Usahakanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama manusia dan bagi seluruh ciptaan Allah. Sebagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan padamu, terimalah. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan imanmu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus bersaksi tentang Dia. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib membuatmu hidup dipenuhi cinta terhadap kehidupan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu sesuai dengan semangat kebangkitannya. Amin.